Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu beauty planner dengan Mbak Ica. Nah, Mbak Ica, sebenarnya untuk menjadi seorang beauty planner ini ada kesulitannya nggak sih? Karena kan kita harus coba berbagai macam produk dan juga harus produk-produk kita ini agar minat masyarakat tuh pengen beli produk yang kita tampilkan gitu kan. Harus menarik gitu kan ya. Betul. Kalau coba itu sebenarnya nggak harus sih, karena itu sebenarnya optional. Itu cuma karena pembeda kita. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman takut nih harus nyoba, as long as bisa filter tanpa harus coba ya nggak apa-apa gitu. Itu cuma pembeda kita sih gitu. Nah, tapi kalau untuk jadi beauty planner yang penting nguasain tentang beauty gitu kan. Tahu lah yang mana lipstick, mana alis gitu kan, mana bedak, mana foundation gitu, mana bedak tabur sama mana cushion, kira-kira gitu. Harus tahu itu dulu gitu. Jadi kayak yang basic-basic tentang beauty dulu. Yang mana serum, mana ini, serumnya jenis apa. Setidaknya ilmu-ilmu itu yang dipelajari gitu kan. Tapi kalau untuk coba nggak harus sebenarnya. As long as tahu ini produknya aman, ada BPOM ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Dan tapi yang harus dikuasain itu tentang kecantikan, tentang beauty-nya itself kayak gitu loh. Iya, kecantikan dan juga beauty self tadi ya, Produknya, produknya. iya. Nah, ini kalau tadi kita cerita Mbak ini ternyata pernah belajar di Korea ya, sempat Iya. belajar di Korea hingga akhirnya bisa menciptakan produk skincare ini. Itu gimana ceritanya tuh, Mbak? Oh ya, itu justru sebelum buka toko sebelum buka toko sih, sebelum buka online malah. Jauh sebelum itu. Nggak jauh-jauh banget sih. Kita kan 2020 nih awal, kalau nggak salah 2020 awal itu buka online-nya gitu kan. Nah, ke Koreanya itu di Oktober 2019. Jadi sebelum kita udah planning nih di 2019, dari 2019 sebelum Oktober kita udah planning, oh bakal buka gini. Apa yang dipelajarin itu tadi kan beauty and entrepreneur itu semacam kayak gabungan kata gitu loh. Sebenarnya bukan kata baku, cuma digabung aja gitu kan. Nah, entrepreneur udah belajar, tinggal tentang belajar beauty-nya itu. Yang itulah kita itu bukan, nanti jangan salah kaprah ya, itu bukan Bukan profesi ya, cuma singkatan ya, penggabungan kata aja. Jadi dalam artian enggak, maksudnya ke Korea itu bukan yang formal course, dalam artian itu tuh semacam short course aja, 1 bulan lah ya, 1 bulan lebih kurang semacam itu. Aku juga lupa detailnya berapa hari, tapi 1 bulanan ada. So di sana karena kan kapasitas aku bukan SPKK, bukan dokter gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang nggak bisa aku lakukan, seperti kayak pegang alat, suntik, laser segala macam, itu nggak boleh gitu. Setidaknya yang aku pelajari di sana adalah kulit in general kayak gitu kan. Tapi bukan berarti aku belajar tentang penyakit kulit segala macam gitu, gitu nggak mungkin. Karena kapasitasku nggak ada kan, pendidikan aku pendidikan bahasa Inggris gitu, nggak boleh juga gitu. Terus juga di sana belajar tentang ingredient segala macamnya kayak gitu kan, lebih ke sana sih, yang sifatnya masih bisa dipelajari oleh orang awam yang bukan dunia medis kayak gitu. Makanya di sana belajar. Nah, udah belajar tentang entrepreneurnya, udah belajar tentang beauty-nya, barulah kita buka toko kosmetik itu ya. Makanya tadi Mbak di awal kan, apa sih sebenarnya modal utama untuk bikin usaha? Ya itu dari see our capability dulu kayak gitu. Jadi lebih baik cek diri sendiri dulu, sanggup nggak nih kira-kira. Kalau nggak ya udah jangan. Dan juga pelajari apa yang pengen kita buka usahanya ya kan. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Betul. Jadi karena bukan berarti jadi entrepreneur and then bakal sukses. Jangan salah loh, nggak mungkin. Entrepreneur tuh bisa nggak dapet sama sekali kalau misalnya kamu nggak bisa kayak gitu. Lebih bahaya lagi kayak gitu. Mendingan emang benar-benar yakinin diri sendiri bisa atau tidak. Karena even walaupun misalnya setiap profesi itu tergantung dengan orangnya, bukan profesinya. Apapun profesi kamu kayak gitu kan. Jadi aku selalu, kalau orang kan ayo jadi entrepreneur, udah nih nggak usah gini, ngapain gue gitu kan. Mendingan dimana kamu yang emang basic kamu di sana ya. Iya gitu loh, kayak gitu. Karena aku kan anaknya ini ya, apa namanya, dari aku sendiri, aku bangun pagi susah gitu. Gak mungkin aku kerja di kantor tuh, gak mungkin aku bisa kena pecat besoknya. Namanya sesusah itu, Mbak? Karena aku nih semacam kayak malam gitu kerjanya. Dunia aku malam gitu, kayak gitu kan. Kerja sering kebalik kayak gitu, karena lebih encernya tuh mikirnya di malam gitu kan. Ya aku tahu diri kayak gitu, nggak mungkin aku nih bisa kerja di kantoran gitu, nggak mungkin. Yang harus tiap pagi jam 8 udah di kantor gitu kan ya. Iya, gitu. Makanya aku juga sukanya demen di rumah segala macam, tapi harus konsekuensinya. Pertama, kayak sekarang kan aku nggak ada
kegiatan rumah tanggaku nggak ada yang ini ya, nggak ada mbak gitu loh, nggak ada yang bantu gitu ya. Aku sama suami itu bagi-bagi tugas. Nah itu resikonya gimana, jangan sampai stres, jangan sampai ini harus bagi waktu dan jadi entrepreneur. Enaknya kerja di rumah nanti dulu. Ternyata banyak juga kerjaan di rumah ya. Belum tentu, malah lebih gila lagi gitu, karena kamu harus pintar-pintar bagi waktu dan bagi emosi gitu. Kadang kalau kita kerja di kantor gitu kan, kita bisa tahu oh ini kerjaan di kantor nggak boleh bawa rumah, tapi kalau kerja di rumah lo harus ngeblend dan harus lebih waras kayak gitu untuk bagi yang di apa namanya bagian yang mana Profesional ya, ya, kayak jangan gitu. Itu temen-temen. susah. Problem di rumah juga nggak boleh bawa ke kantor atau misalnya kayak gitu deh gitu, malah lebih susah gitu, harus lebih waras lagi gitu kerja di rumah. Oke, ini kan tadi Mbak bilang berbisnis itu susah ya, nggak semudah yang segampang itu, dan juga ada yang sampai nggak jadi gitu kan. Berarti Bisa. pernah up and down dong ya? Oh sure, betul. Dalam menjalani bisnis Betul. skincare ini. Iya. Itu gimana tuh Mbak? Pernah ya? Iya, up and down tuh nggak selalu ada mbak, apapun stage-nya, dalam artian baru buka, sedang berjalan, atau nanti ketika nanti bisnisnya sudah berjalan, berusia ya. kayak gitu kan, udah usia 10 tahun, 20 tahun, itu selalu akan ada up and down hari-hari. Tapi itu tadi yang aku bilang kan, a bad day is just a day gitu loh, jadi jangan sampai nanti besoknya malah down terus gitu. Ya udah ya, at least setiap progres itu appreciate lah gitu loh. Naik sekian ya oke, hari ini gue bisa ngelakuin 10% ya nggak apa-apa, next time 20%, 30% gitu aja sih. Yang jelas ketika down itu kan berarti nggak ada jalan keluar gitu aja. Ada jalan keluarnya, cuma bisa nggak cari jalan keluarnya, itu pertanyaannya sih gitu. Pada saat Mbak membuat skincare tadi ya, yang sudah Mbak pelajari dari Korea tadi, itu kan ingredientsnya berbeda-beda ya. Tipikal muka orang itu kan berbeda-beda, ada yang oily, ada yang dry, ada yang berbeda-beda, ada yang sensitif gitu kan. Itu penyesuaian dari produknya gimana tuh? Itu tadi kan kita ambilnya data general gitu, data umum gitu. Rata-rata apa sih apa namanya, kebanyakan kulit Indonesia jenisnya gimana, kalau berminyak yang kayak gimana, kalau kulit keringnya gimana. Kadang kulit kering di Indonesia itu beda sama kulit kering yang di luar negeri, kayak ya. gitu kan. Faktor segala macam, banyak makanan terutama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, aduh orang Korea kok glowing amat, itu mereka nggak suka gorengan. Mereka lebih banyak makanannya tuh, Kalau orang Indonesia kayaknya Iya. gorengan banget ya. jarang gorengan. Kalaupun ada jarang, karena aku lihat daily mereka kayak mereka aja makan kimchi gitu. Kimchi itu kan nggak ada minyaknya ya gitu kan. Jadi dalam artian itu pun juga bagus sebenarnya untuk fermentasi yang bagus. Dari situ aja apa yang kita makan udah beda. Mereka lebih banyak sup segala macam karena apa ya, mereka nggak panas kayak kita. Kalau kita jadi kalau misalnya di Indonesia kita makan sup, itu supnya bakal cepat basi, sedangkan di sana kan nggak, tinggal reheat, makanya kita lebih banyak gorengan. Dan itu nggak salah sih sebenarnya, tergantung dengan tropis kita atau weather kita kan, kita menyesuaikan diri gitu. Kalau kita sering lihat nonton di Korea itu kan, dan juga orang-orang Jepang itu kan mukanya mulus-mulus banget gitu. Iya, itu dari makanan. Dari makanan mereka dan pola makan mereka juga Iya, sehat. iya. Contohnya kan kalau misalnya tadi kan Mbak di awal juga nanya, kok Mbak Ica dunia kerjanya malah di malam gitu. Iya. Dunia malah hidupku baru mulai Bukannya malam. kalau misalnya banyak begadang tuh, kalau orang bilang tuh banyak jerawatnya gitu Iya, kan. iya. Itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Karena faktor jerawat tuh nggak hanya dari begadang atau enggak, tapi kalau aku lihat tarik garis besarnya ya, dan yang aku pelajari itu justru lebih banyak dari faktor makanan. Itu dia. Apa ya? You are what you eat gitu kan, Iya, ada sampai iya. ada idiom gitu kan. Jadi dalam artian makanan justru yang lebih besar berpengaruh. Berarti kalau mau kulit bagus ya, Makanan. pola makan dan juga gaya Ya, hidup juga harus vitamin, diperhatikan. suplemen segala macam terus diperhatikan. Oke, baik, nanti akan kita sambung lagi pembahasan kita hari ini, Mbak. Kita akan jeda sejenak setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.